mungkin secara genetik ada tuh sifat marah yang diturunkan dari salah satu orang tua ya. Tetapi gimana caranya keluarga dan lingkungan sosial membangun dia supaya nanti walaupun punya secara genetik sifat marahnya yang diturunkan, tapi dia tetap nih berkarakternya positif. Terus kalau misalnya sehari-hari, misal dia sering banget tuh ngebohong, kan memang ada masanya juga mereka bohong kan. Nah, tapi once kita tahu itu adalah bohong dan itu memang fasenya, kita ngajarin mengenai karakter kejujuran. Hai Bunda, selamat datang di Bunda Talks bersama aku Firly Nabila. Kali ini temanya nggak kalah menarik nih Bun dari episode-episode kita yang sebelumnya. Kita akan bahas soal karakter anak. Nah, seperti apa sih sebenarnya karakter anak ini, terus jenis-jenisnya apa aja? Lalu sejak kapan sebenarnya karakter anak ini mulai terbentuk? Tentunya aku gak sendirian akan ngebahas tentang ini, karena aku akan bertanya-tanya banyak hal tentang karakter anak dengan narasumber kita, seorang psikolog anak yang juga punya followers banyak di Instagram, Mbak Ayang Irma. Hai Mbak Ayang. Hai Mbak Firly. Apa kabar Mbak Ayang? Alhamdulillah sehat. Cantik banget hari ini. Aduh, makasih loh, kamu juga. Thank you. Nah Mbak Ayang, terima kasih sebelumnya ya udah mau nyempetin ngobrol-ngobrol. Terima kasih nih. juga sudah diundang loh. Hai Bunda. Sini. Kita akan bahas soal karakter anak Mbak, yang mana aku juga penasaran banget sih ya bahasan ini gitu. Sebelum kita ngobrol lebih jauh soal karakter anak, boleh nggak sih Mbak di-sharing sebenarnya pengertian karakter anak sendiri itu apa, lalu apa perbedaannya dengan kepribadian anak? Oke, ini kan kayaknya pertanyaan yang juga sering banget jadi isu penting ya, karena kan kalau sekarang kan semua orang tua terutama ingin banget punya anak yang karakternya itu strong, benar nggak sih? Mentalnya gitu kan? kuat. Mentalnya gitu kuat. Ya. Makanya kenapa di kurikulum pendidikan juga kan ada pendidikan karakter. Nah, tapi mungkin banyak yang belum paham banget gitu ya, apa sih bedanya sama kepribadian dan karakter itu sendiri ya. Jadi kalau kita bicara soal kepribadian dulu ya. Jadi kalau kepribadian itu lebih kepada ciri-ciri secara psikologis ya. Itu biasanya menunjukkan dari pikiran, perasaan dan perilaku seseorang. Nah, biasanya kalau bicara kepribadian itu ada hubungannya juga secara genetik. Ya kan, kita kan ada warisan genetika dari orang tua kita, dari kakek buyut kita, keturunan kita lah ya, intinya dari yang sebelum-sebelumnya. Nah, itu juga mempengaruhi ya, dan itu juga ditambah dengan pengalaman sosial ya. Jadi kalau orang sering banget denger nih kepribadian mungkin introvert, extrovert. Kalau dirimu sendiri apa tuh kepribadiannya? Aku Ambivert. Tapi Kayaknya ambivert dominan extrovert ya. Oh iya. Kayaknya ya gitu ya. Tapi aku merasa aku introvert ya Mbak. Bisa jadi gitu. ya. Oke, nah itu kalau kepribadian. Jadi lebih kepada ciri-ciri secara psikologis yang berhubungan sama pikiran, perasaan dan perilaku kita. Sementara kalau kita bicara tentang karakter itu banyak berhubungan dengan sifat, perilaku dan juga sikap-sikap ya. Dan ini berhubungan dengan bagaimana seseorang bisa berinteraksi sama dunia. Nah, kalau kita bicara karakter, ini hubungannya sama moral, sama etika, sama values apa yang seseorang ini sudah pelajari atau sudah alami. Nah, kalau karakter ini dominannya lebih banyak dari aspek lingkungan sosial. Kalau tadi kan kepribadian itu lebih banyak juga ke arah yang genetik plus ditambah dengan lingkungan secara sosialnya ya. Dan ini keduanya memang dinamis. Jadi kepribadian itu ada dalam karakter juga ya, karena kan ada sifat juga, ada perilaku ya. Nah, inilah yang ngebedain antara si kepribadian sama si karakter itu sendiri gitu. Mungkin tipis ya Mbak bedanya. Yes, betul. Iya, Karena karakter itu bisa masuk di dalam kepribadian dan juga sebaliknya kan. Jadi dua-duanya ini kan dinamis. Jadi dia akan berubah sejalan dengan pengalaman-pengalaman apa yang dia rasakan atau dialami gitu. Misalnya kalau terkait sama aspek kepribadian ya, mungkin secara genetik ada tuh sifat marah yang diturunkan dari salah satu orang tua ya. Tetapi gimana caranya keluarga dan lingkungan sosial membangun dia supaya nanti walaupun punya secara genetik sifat marahnya yang diturunkan, tapi dia tetap nih berkarakternya positif,
kuat gitu. Artinya dia punya karakter untuk mengendalikan emosi, karakter yang mungkin lebih suportif. Jadi kurang lebih seperti itu gitu. Oke, misalnya nih Mbak nih, anak saya contohnya dia kepribadiannya kayak apa ya, ceria gitu Ya, misalnya. ya. Itu kepribadian tuh, Mbak? Kepribadian, sifat kan? Sifat kan Ya, berarti. Nah, sifat. karakternya itu berarti misalnya dia bertanggung bertanggung jawab. Oh, Terus kemudian empati, kemudian integritasnya bagus, setia kawan, yaitu jadi karakter-karakter yang memang perlu dimiliki seseorang dan itu ditanamkannya sejak dia kecil pastinya. Nah, karakter ini nanti bungkusannya adalah itu cenderung jadi sesuatu yang cukup permanen lah gitu karena karakternya seperti itu ya. Kalau kepribadian itu kan dinamis sejalan dengan pengalaman-pengalamannya gitu. Oke, jadi sebenarnya ya karakter anak, kepribadian anak betul. gitu ya. Dan keduanya ya saling berkaitan gitu. Nah sebenarnya tuh kan tadi sempat udah dijelasin ya Mbak, kayak terbentuk dari, ada yang kepribadian itu dari genetik gitu ya Mbak. Nah genetik ini dari karakter anak sebenarnya terbentuk dari kandungan. Bisa, betul, ya. Oh. Jadi sebenarnya stimulasi gitu ya. Jadi kita menstimulasi karakter kepribadian. Maka sering banget orang bilang karakter kepribadian gitu kan. Itu memang sebaiknya sejak dalam kandungan. Maka kenapa pada saat ibu sedang promil ya, bunda-bunda lagi promil, sangat dianjurkan sekali untuk punya stabilitas emosi yang cukup baik karena itu sangat mempengaruhi juga tuh pola-pola sifat dasarnya dia ya. Misalnya kalau seorang bunda yang sering banget merasakan sensasi kesedihan, ketidakamanan, ya itu biasanya akan berpengaruh juga pada janinnya sehingga bisa jadi pada saat si kecilnya ini lahir ada tuh gitu ya sifat-sifat lain yang itu diturunkan karena tadi pola si ibu selama kehamilan ya. Mungkin dia jadi punya kepribadian yang sensitif ya, agak mungkin juga cenderung hati-hati gitu. Terus kemudian juga waspada. Nah, itu bisa aja terjadi seperti tadi. Makanya sejak dalam kandungan orang tua baik ayah dan bundanya ini perlu sama-sama gotong royong supaya kita bisa memiliki anak yang nanti karakter kepribadian itu kuat dan positif. Gitu. Berarti emang sebenarnya dari promil penting banget ya penting menyiapkan banget. diri dulu, Betul, bundanya gitu ya, betul. ayahnya juga Yes. menciptakan suasana yang benar, betul. Oke, gitu betul. ya. Banyak pengaruhnya juga ya. Yeah. Betul Bun. Jadi kayak beneran dari ibunya dulu ya biar anaknya Ya tuh. makanya tuh kita tuh sangat nganjurin ya kalau seorang ibu akan promil dia tuh harus beres dulu deh sama emosi-emosinya gitu, beres juga sama relasi sama pasangannya gitu, jangan sampai nanti ini akan mempengaruhi gitu loh pola pikir, perasaan dan juga perilakunya dia kan. Misalnya aja karena dia sebel gitu sama suaminya, nggak mau makan, ngambek, atau selera makannya berkurang. Sementara dia kan harus punya asupan nutrisi yang optimal kan untuk si kecilnya. Nah, ini kan nanti akan mempengaruhi tuh kualitas-kualitas si kecil gitu. Mbak sebenarnya kan tadi dijelasin ya, aku taunya kan ada introvert, extrovert, ambivert dan lain-lain gitu ya. Terus ada juga yang kayak sanguin, flekmatis gitu ya. Nah itu sebenarnya yang mana kah jenis-jenis kepribadian, yang mana jenis-jenis karakter? Ya itu kan berdasarkan teori-teori yang dikembangkan oleh masing-masing penemu teorinya gitu ya. Jadi kalau kita bicara yang terkait dengan si kepribadian tadi tuh yang berhubungan sama dia apakah sanguin, terus kemudian flekmatis, koleris atau melankolis, itu adalah tipe-tipe kepribadian yang zaman dulu itu berdasarkan sebenarnya darah gitu. Jadi zaman dulu itu memang ada teori, jadi salah satunya adalah melihat dari tipe-tipe darah gitu ya. Dan ini mempengaruhi ternyata kepada kepribadian dasar. Jadi ini kepribadian dasar ya. Kemudian kalau teori yang introvert, kemudian yang extrovert, ambivert itu dari Jung gitu. Jadi memang beda-beda.
Tapi memang kurang lebih itu beririsan sih. Jadi kalau kayak sanguine itu kan memang modelannya miripnya sama dengan yang ekstrovert kan. Dia seneng bersosialisasi, butterfly ya. Jadi sana sini gitu kan, energinya lebih banyak ke aspek sosial ya. Terus kemudian yang ada yang pragmatis juga. Jadi memang macam ragamnya itu berdasarkan teori-teori kepribadian. Nanti kalau kita bicara yang lebih banyak lagi, banyak tuh model teorinya seperti itu gitu. Jadi jenis-jenis karakter anak Ya. tuh seperti itu ya, maksudnya pada umumnya Ya. hampir sama seperti Anak itu. dan nanti bertumbuh dewasa seperti kita kan gitu kan. Nah itu yang akhirnya kita merasa dominannya kita di mana gitu. Contoh nih, mungkin ada anak-anak atau seseorang yang masa dewasa awalnya ngerasa banget aku tuh kayaknya introvert deh mbak gitu ya. Mungkin seperti dirimu ya, misalnya aku tuh kayak introvert gitu kan. Tapi ada introvert yang sosial juga, walaupun dia introvert tapi ternyata dalam beraktivitas sosial dia aman-aman aja, oke-oke aja, ada yang seperti itu. Dan kemudian lama-lama nih setelah dia menemukan ternyata saya arahnya lebih ke ambivert nih gitu kan. Jadi ambivert ini kan dijelaskan juga di teori bahwa ada orang-orang yang nggak murni dominan di extrovert atau introvert. Jadi dia bisa tuh adjustment gitu kan. Tapi ada dominannya, misal ambivert yang dominan introvert. Atau misalnya kayak aku ambivert yang dominan ekstrovert, ada juga yang seperti itu berjalan lah. Jadi sambil dia bertumbuh berkembang berdasarkan pengalaman, dia jadi bisa menemukan. Dan itu penting banget, anak maupun kita yang dewasa tahu benar tuh kita tuh punya karakter kepribadiannya seperti apa gitu. Nah kalau kayak gitu nih Bunda Ayang, gimana caranya kita tahu nih, apa kita mulai mengenali lah si karakter anak kita ini agar cara didiknya tuh sesuai. Oke, kalau kita bicara gimana berarti kan ini hubungannya sama dengan pola pengasuhan ya. Jadi selama dia anak-anak berarti kan dia harus terus distimulasi, harus terus diberikan rangsangan belajar dan pengalaman-pengalaman gitu, kesempatan-kesempatan supaya karakter yang positif dan kepribadian yang sehat ini juga muncul gitu kan. Karena adanya kan gangguan kepribadian. Jadi bukan gangguan karakter kan. Jadi gimana caranya kepribadiannya tetap sehat, karakternya kuat dan positif gitu. Nah, yang pertama yang harus bisa dilakukan orang tua adalah mengamati dulu. Kan tiap anak ini punya perilaku alaminya. Ya, karena tadi kan berdasarkan genetika, berdasarkan macam-macam lah pada saat kita hamil. Nah, jadi kita perlu observasi dulu. Peta dasar dia ini respon-responnya gimana. Ya misal ada anak-anak yang baru dikasih tahu dikit aja gitu ya udah nangis, cengeng misalnya kalau gitu ya. Oh mungkin aja dia ternyata orangnya sensitif, anaknya punya karakter atau kepribadian dasarnya sifatnya itu sensitif. Nah itu kita harus tahu tuh sebagai orang tua ya. Terus kemudian ada anak yang mungkin dia aktif, ada anak yang dia spontan, ada anak yang mungkin dia perlu waktu. Nah itu orang tua juga harus paham. Lalu kemudian berikutnya observasi dan menerima anak dulu nih secara utuh dengan segala ada yang dia punya gitu kan. Jadi jangan anaknya baru 4 tahun terus kita langsung memberikan komentar, kamu tuh ya susah banget dibilangin gitu, nakal banget. Padahal kan hidupnya baru 4 tahun ya bun gitu ya, masih perlu proses, tapi sama orang tua sendiri udah dijahat. Jadi merangkul anak dengan alaminya dia seperti apa. Lalu kemudian ada fungsi korektif gitu, jadi ya tugas kita adalah mengajarkan misalnya disiplin cuci tangan, ibadah, belajar. Nah, itu yang akan membentuk karakter disiplin, bertanggung jawab. Nah, gitu kan. Itu jadi stimulus-stimulus tadi tuh. Nah, secara kepribadian dasar kan dia memang sudah ada kan, tapi kita ngebentuk karakternya jadi resilience juga, daya tahannya kuat ya. Bukan yang katanya daya tahannya kayak apa tadi strawberry atau adalah kayak puding jelly ya kan gampang goyang-goyang gitu, rentam. Itu yang kita latih. Jadi membuat mereka seperti tadi. Lalu kemudian ya tadi komunikasi sama anak-anak itu kita perlu komunikasi supaya dia bisa menyerap saran, nasihat, kemudian juga values ya, apa yang boleh, nggak boleh, itu kan berdasarkan perbincangan. Dan yang terakhir kita perlu jadi model perilaku yang positif buat anak. Jadi jangan sampai kita pengen anak kita berkarakter disiplin, kitanya sebagai orang tua, sebagai ayah bunda nggak disiplin. Nah itu nggak bisa tuh, dia
mantulin cerminnya tuh dari mana ya, dari orang tuanya. Jadi itu yang perlu kita lakukan untuk bisa menstimulasi karakter kepribadian gitu. Oke, jadi emang pola asuh yang kita terapkan juga ngaruh gitu ya? Sangat. Parenting style ngaruh, kemudian juga ini kalau bicara tentang pengasuhan ya, tapi di layers berikutnya kan yang berhubungan dengan sekolah, teman sebaya, media sosial itu juga sangat mempengaruhi gitu. Oke, sejauh ini lumayan udah mulai masuk nih. Ya, Gimana? udah mulai agak paham ya kan ya Bun ya. Kayak ternyata anakku kalau banyak tanya terus, menjawab terus, emang kenapa nggak boleh? Kenapa harus gini? Itu bukan berarti karena dia membantah, membangkang karena dia punya bentuk karakter lain. Betul, dia ingin tahu ya kan, terus dia penasaran gitu. Nah itu yang mempengaruhi kenapa anak bisa jadinya kritis ya kan. Dan kita sebagai orang tua tugasnya adalah mewadahi itu gitu. Kita contain, kita wadahi. Oh apa nih yang dia penasarannya, apa nih yang dia pengen tahu di situ sebetulnya. Lumayan berat ya Bun, PR kita ya. Iya. Nah tadi kan Mbak Irma, Bunda Ayang udah sempat menjelaskan ya kalau misalnya kita bangun itu emang dari kecil gitu ya, dibiasakan dengan kebiasaan sehari-hari gitu, mau membentuk karakter seperti apa. Lalu kalau misalnya emang kayaknya Bunda nih bingung nih karakter anak aku ini seperti apa ya, terus gimana caranya kita tahu nih? Oke. Yang Bunda dan Ayah perlu tahu, karakter itu kan ada jenisnya ya. Jadi yang terkait sama karakter moral sama karakter kinerja. Jadi kalau karakter moral tuh yang berhubungan sama empati, terus kemudian juga integritas gitu ya, setia kawan, terus kemudian yang berhubungan dengan ya norma-norma secara sosial, itu berhubungan dengan karakter moralitas. Karena kan kita belajar nilai-nilai kehidupan seperti apa yang diajarkan tentunya pertama kali dari orang tua kan pastinya. Terus ada juga yang terkait dengan karakter kinerja. Ini berhubungan sama kedisiplinan, ketekunan. Jadi kalau tekun tuh karakter gitu kan, ketelitian tuh karakter. Jadi berhubungan sama kinerja. Ya kan, kayak stabilitas emosi itu berhubungan dengan moral ya kan, dia mesti stabil juga gitu. Ya itu, jadi karakter-karakter itu orang tua harus tahu. Nah, untuk tahunya gimana nih anak saya punya karakter berdasarkan performa. Jadi misal kalau dia setiap hari kelihatan tuh disiplin tentang kinerja ya, contoh dia tahu nih sholat jam berapa, ibadah jam berapa, makan bagaimana, ngerjain PR seperti apa, ada ulangan dia belajar gitu ya, itu sebetulnya mengarah kepada karakter yang berhubungan dengan kinerjanya. Terus kalau misalnya sehari-hari, misal dia sering banget tuh ngebohong, ya kan, anak-anak kecil kan suka eksperimennya bohong-bohong gitu kan, kan memang ada masanya juga mereka bohong kan. Nah tapi once kita tahu itu adalah bohong dan itu memang fasenya, kita ngajarin mengenai karakter kejujuran. Jadi moralitasnya kan di situ, misalnya Kak coba deh cerita gitu ya, ibu akan mendengarkan semua cerita kamu, kalau misalnya salah kita perbaiki sama-sama, kalau misalnya itu benar ya kamu jujur, ibu akan sangat mengapresiasi, Bunda sangat apresiasi. Nah itu harus diajarin sehingga jadilah tuh karakter kejujuran. Lalu ada lagi nanti karakter yang berhubungan dengan empati, ya kan, kita manusia nggak tiba-tiba lahir jadi empati sama orang kan, nggak ya, karena itu skill, itu karakter. Jadi gimana caranya? Mulai dari rumah gitu ya, misalnya diajarin berbagi, lalu kemudian mungkin pada masa-masa tertentu kita boleh juga datang ke panti asuhan, atau mungkin saat di rumah untuk empati tadi saat anak kita cerita kita mendengarkan aktif. Nah itu menjadikan anak belajar tentang empati, karakter empati. Nah itu kita perlu observasi, kalau masih kurang dan belum ada berarti kita latih. Ya kan, misalnya yang berhubungan dengan kebersihan, itu kan juga karakter ya, menjaga kebersihan. Terus karakter spiritual, itu semua melalui latihan sehari-hari dan kita yang stimulus. Kalau belum ada karakter yang kita inginkan itu, ya kita bentuk anak kita. Gitu. Kalau sekarang kan di pendidikan namanya kan karakter Pancasila kan. Jadi semuanya ada tuh misalnya poin-poinnya gitu. Oke, berarti emang kuncinya karakter anak itu bisa banget ya dibentuk sama orang tua gitu, mau anaknya seperti apa, dimulai dari sebelum hamil. Yes, itu yang penting kitanya sebagai orang dewasa, orang tua, promil sehat
itu insya Allah juga sehat sih anak-anaknya. Terus kalau misalnya karakter anak nih Bunda ya, karakter anak perempuan sama anak laki-laki itu pada dasarnya sama kan? Saya ada juga yang bilang nih karakter anak laki emang lebih manja ya sama ibunya. Beda ya sama anak perempuan itu ada kecenderungan sih. Berarti sebenarnya penting banget ya minta pendapat anak tuh saat milih sekolah. Iya dong. Walaupun misalnya dia baru masuk TK gitu. Kadang kan banyak yang bilang gitu ya kayak ngapain sih minta pendapat anak? Udahlah. Ikut kata bunda. Iya, Bunda yang paling aja. tahu. Bunda hidup lebih lama. Jadi nggak usah dengerin anak. Bunda aja yang menentukan kamu sekolah di sini. Kamu yang gitu. penting sekolah yang rajin, Iya, ya kayak kan? gitu. Jadi jangan sampai kita salah milih sekolah yang Betul. maunya kita. Maunya orang tua karena aja. gengsi, Iya, ya kan? bener. Karena gengsi, terus kemudian karena promo. Iya.